4 nabi yang dipercayai masih hidup sampai saat ini. Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad riwayat Abu Umamah bahwa jumlah nabi ada 124 orang. Hanya saja, yang wajib diketahui berjumlah 25 orang. Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Toha, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 rasul dalam surah Al-An'am, dan 7 rasul lainnya pada berbagai ayat pada surah-surah lainnya. Begitu banyaknya nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nabi, karena mereka semua sudah tiada. Tetapi anggapan mereka sebenarnya salah. Dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. Berikut adalah 4 nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini dikutip dari beberapa sumber. 1. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Nabi Isa dipercaya dalam Islam masih hidup. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi salam yang masih hidup hingga kini disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salam. Dipercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tentang Nabi Isa yang masih hidup hingga saat ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Qs. An-Nisa, 157. Keberadaan Nabi Isa alaihi salam sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. 2. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihi salam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rahman Es-Safuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir alaihi salam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat, lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan julukan gurunya para wali-wali atau aulia kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dan ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum orang yang meminumnya akan hidup abadi seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihi salam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihi salam untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihi salam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Keberadaan Nabi Khidir alaihi salam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. 3. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama bahkan dipercaya sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih, melihat Nabi Ilyas bersedih malaikat pun bertanya mengapa Nabi Ilyas bersedih.
Nabi Ilyas pun menjawab dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah, Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang, Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah. 4. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengkabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga, Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar surga Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga, dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bermaksud, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Ali Imran, 185, sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu, Maryam, 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, surga. Al-Hijr, 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya bermaksud, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam, 56-57. Sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.